Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasukul khair ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La yasrifu su' ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ma kana min ni'mati fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi 'adada ma baina dzalik. Subhanallahi 'adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fis sama'. Alhamdulillahi 'adada ma khalaqa fil ard. Alhamdulillahi 'adada ma baina dzalik. Alhamdulillahi 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fis sama'. La ilaha illallah 'adada ma khalaqa fil ard. La ilaha illallah 'adada ma baina dzalik. La ilaha illallah 'adada ma huwa khaliq. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fis sama'. Allahu akbar 'adada ma khalaqa fil ard. Allahu akbar 'adada ma baina dzalik. Allahu akbar 'adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. 'adada kulli dzarratin khamar. Subhana malikil qudus. Subhana malikil qudus. Subhana zil mulki wal jabarut. Subhana zil mulki wal jabarut. Subhana zil 'izzati wal 'azamati wal qudratihi wal haibatihi was sultan wal a'laihi wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subuhul qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wassalaman daimaini bi dawamil mulki lahu 'ala alihi wa sahbihi 'adada kulli dzarratin khabarah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati segenap asatidz yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takut saya Allah fi kulli hayatiha. Dan yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Taklim dan semua pengurusnya, juga Ketua Hijrah Komite Indonesia dan ibu-ibu jamaah yang sudah hadir, yang insya Allah dirindukan surga. Wanita-wanita yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wanita-wanita yang kelak bisa mengikuti jalannya Sayyidatuna Fatimah. Insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan karunia-Nya, anugerahnya, hidayahnya untuk kita semuanya, yang memberikan nikmat iman, Islam, nikmat sehat. Semoga kita semuanya mampu bersyukur dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk manusia mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sholawat yang teriring salam untuk beliau, sahabat dan keluarga beliau, kelak kita mendapatkan syafaat dan kelak kita bisa dikumpulkan seperti ini di surganya Allah, bisa menatap wajah indahnya beliau. Insyaallah. Alhamdulillah,
nikmat sehat hari ini. Gimana ibu-ibu, sehat semuanya kabarnya? Karena sehat ini penting. Ketika kita sehat, kita bisa beraktivitas ibadah pun juga enak. Dan sehat itu mahal. Ya, alhamdulillah Allah sehatkan. Maka jadikan kesehatan kita ini, waktu yang Allah berikan ini, ketika sehat, setiap waktu harus dijadikan ibadah. Setiap waktu harus diisi dengan amal soleh. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengulang waktu yang kemarin kita tinggalkan tanpa beribadah. Ketika waktu kita sudah selesai di dunia, maka kita tidak bisa beribadah lagi. Maka jadikan setiap waktu harus amal ibadah, karena setiap amal ibadah akan ada batas waktunya. Ketika waktu selesai, kita nggak bisa ibadah lagi. Alhamdulillah dengan nikmat iman. Bagaimana kabar imannya hari ini? Ibu-ibu, imannya gimana hari ini? Imannya lagi naik atau lagi turun? Atau naik turun? Kalau temanya tema galau nih, kayaknya imannya lagi pada turun. Tapi memang ibu-ibu saleha, iman manusia itu naik turun. Ya, itu nggak bisa dipungkiri, iman kita memang seperti itu. Imannya iblis turun terus. Nah, kita masih ada naiknya tuh. Ya. Imannya para malaikat stabil ketika diciptakan, sampai sekarang imannya stabil tuh. Imannya para nabi naik terus. Nah, iman manusia kadang naik, kadang turun. Imannya iblis turun terus tuh, nggak naik-naik. Tapi kan kita masih bersyukur, kadang iman kita ada naiknya, ada turunnya. Nah, maka dari itu, iman itu harus dirawat. Coba seandainya iman itu ibarat handphone ibu-ibu yang dipegang. Kalau ibu-ibu kehilangan handphone, gimana rasanya? Hah? Udah mana nggak punya duit buat beli handphone lagi, mana banyak datanya di situ, kan gitu ya? Bingung kalau kehilangan handphone. Terus tapi nggak bingung kalau kehilangan iman. Gitu. Bangun subuhnya kesiangan, biasa aja. Gak langsung update status, ya Allah guys, hari ini aku subuhnya kesiangan. Ya, gitu, gak resah. Nah, coba kalau kayak tadi handphone hilang, waduh, galaunya luar biasa. Uring-uringan, banyak data. Iman kita bu, datanya lebih banyak. Dan datanya Allah tahu semuanya. Ya bu ya. Ini kalau data di handphone di riset sama yang nemu hilang udah. Datanya yang di Allah nggak bisa di riset bu. Betul nggak? Data kita ini nggak bisa di riset di hadapan Allah. Kalau handphone datanya kita hilang, yang nemuin langsung riset itu gampang sekarang, hilang semuanya udah. Tapi kalau datanya di Allah nggak bisa di riset nih, nggak bisa di riset ulang, ada semuanya tersimpan di arsipnya Allah. Gimana nggak resah kita? Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya, Bu. Ketika ada yang nanya kepada seorang imam, wahai imam, bagaimana kabarmu hari ini? Imam Hasan menjawab, engkau bertanya keadaanku. Aku jawab, setiap hari keadaanku tidak baik-baik saja. Kenapa bisa begitu ya imam? Sekarang aku bertanya kepadamu. Seandainya engkau hari ini, malam ini, engkau berada di atas perahu, hanya berdua. Lalu perahumu tersesat, masuk ke dalam hutan belantara, gelap sekali, dan lampu penerang atau sentermu mati. Dan di sungai itu terdengar mulai ada suara-suara buaya yang mendekatimu. Lalu bagaimana perasaanmu hari itu? Di tengah perahu berdua doang,
alat penerangnya mati, tersesat di belantara, terus kedengeran suara-suara buaya lagi mendekat, kira-kira perasaannya gimana? Cemas, takut, gak ada yang bisa nolong. Ya, itulah keadaanmu. Itulah keadaanmu setiap hari. Kalau ketika kita di dunia sedang mengalami masalah, atau kita punya masalah dengan hukum di dunia, kita masih punya uang, kita bisa hire pengacara buat ngebelain kita, selesai masalah kita hukum di dunia. Tapi ketika kita punya masalah dengan Allah, dengan hukumnya Allah, siapa yang akan membela kita? Itulah keadaan hari-hariku setiap hari seperti itu. Rasa takut, kalau di dunia masih banyak yang menolongku. Tapi ketika nanti satu hari, ketika hari itu, hari pembalasan itu tiba, siapa yang akan menolong? Kalau bukan amal solehku sendiri. Ini. Maka setiap hari ini ketika kita diberikan nikmat oleh Allah sehat, manfaatkan. Kesehatan itu dengan ibadah. Karena Bu, semua orang pasti bakalan mengalami kematian. Ya. Kematian gak nunggu kita siap-siap gak siap ya kita bakalan mati. Tapi kapan pertanyaannya? Allah yang tahu. Allah yang maha mengatur itu semuanya. Semua rahasia Allah. Kalau kematian diatur, dimulai dari huruf A dulu semua ganti nama. Pengennya yang terakhir. Ya Bu ya. Tapi karena kematian tidak diurutkan dengan sesuai inisial namanya. Kematian rahasia Allah gak nunggu tua dulu yang muda mati. Gak nunggu sakit dulu yang sehat mati. Gak nunggu kaya dulu. Kadang kita lupa, dikasih waktu kita kejar dunia supaya kaya. Mati-matian ngejar dunia. Dunianya belum dapat, udah kecapean mati. Lalu buat apa kita mati-matian ngejar dunia? Seharusnya kita mati-matian ngejar yang punya dunia. Ketika kita mati-matian ngejar yang punya dunia, dan ketika kita mati, Allah tuh tahu niatnya kita, prosesnya kita. Insya Allah, Allah kasih rahmat kita, masuk surga kita. Dunia belum, dunia udah dapat. Ya. Kemuliaan di dunia tuh Bu, kalau kita nih niat hidup di dunia pengen dapat kemuliaan, Bu, kemuliaan di dunia didapat itu kita harus jadi orang kaya dulu. Kita harus banyak uang dulu, baru tuh kita dimuliain sama orang. Baru tuh kita dipandang dua-duanya sama orang. Tapi kalau kita nggak ada itu, nggak ada jabatan, nggak punya uang, biasa aja, kadang dipandang sebelah mata, nggak pakai dua mata. Maka untuk kemuliaan, betul nggak Bu? Untuk mendapatkan kemuliaan di dunia harus mati-matian ngejar dunia dulu, biar kaya baru dipandang dua mata, nggak sebelah mata. Bahkan ketika kita udah terpandang, yang nggak saudara aja bisa ngaku saudara. Betul ya? Saya tuh saudaranya dia loh. Oh iya, dari mana saudaranya? Jadi ini. Saya kan punya suami. Suami saya tuh temenan sama dia. Temennya suami saya itu menantunya si bapak itu. Jauh gak sih Bu? Tapi aku saudara. Ini yang bukan bestie aja ngaku bestie. Nah, maka kemuliaan di dunia harus pakai uang. Tapi kita pengen dapat kemuliaan di akhirat, keberuntungan di akhirat. Kalau orang-orang udah beruntung di akhirat, Bu, di dunianya pun juga dia mulia. Allah muliain. Ini. Maka alhamdulillah. Ketika kita bisa hadir di sini karena ada iman kita, walaupun iman kita naik turun, walaupun hanya sedikit ada iman di hati kita. Ini kalau bukan karena iman semuanya, nggak mungkin Ibu menuhi masjid ini. Betul nggak Bu?
Karena salah satunya kita pengen merawat iman kita. Kita pengen merawat iman kita, ya caranya seperti ini. Salah satu buat merawat iman, kan iman harus dirawat, Bu. Ketika kita tahu iman kita sedang turun, buru-buru datangin majelis ilmu, itu buat merawat iman. Healingnya nggak usah jauh-jauh, kan gitu. Ke majelis ilmu aja, ini healing yang udah dapat banyak banget. Kalau healingnya sampai keluarin duit satu, pulang-pulang masih galau juga, duitnya udah habis. Coba kalau healingnya di majelis ilmu, dapat apa, Bu? Dapat 4 hal dari Allah. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, barang siapa yang berkumpul dalam perkumpulan yang banyak, yang di dalamnya berzikir kepada Allah, di dalamnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, di dalamnya mengkaji ilmu Allah, maka Allah akan berikan 4 hal. Yang pertama, nazil alaihi sakinah. Allah berikan ketenangan hati. Hilang tuh galau, tenang hatinya. Datang ke majelis, mungkin di rumah sumpek galau, punya masalah, datang duduk dengerin ceramah. Ya Allah, ini banget yang gue rasa ini. Jelek banget ceramahnya. Berarti dapat solusi dari masalahnya. Itu kan cara Allah. Ya, datang sana ke majelis. Dan jangan salah, ketika kaki kita dimudahkan melangkah keluar rumah untuk jalan ke masjid, ke majelis taklim, itu Allah yang mauin, Bu. Allah yang mauin. Allah kasih taufik buat kita supaya kaki kita mudah melangkah untuk hadir ke majelis. Ada orang yang rumahnya samping masjid, susah banget mau datang masjid. Karena apa? Ya karena Allah belum kasih taufik, kehendaknya, kemudahannya untuk dia melangkah ke masjid. Karena apa? Dianya juga nggak mau. Kan Allah tidak akan pernah merubah suatu kaum kalau dianya juga nggak mau merubah dirinya sendiri. Ini. Yang di rumah punya masalah, datang ke majelis taklim, lupa masalahnya, kadang dapat solusi, pulang udah nggak ada masalah lagi. Oh, Allah Maha Besar, masalahku ya kecil banget. Jangan kalah sama Pegadaian. Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah, itu masalah nggak selesai. Ya Bu ya. Yang di rumah gak bisa tidur, galau terus, datang ke pengajian majelis taklim, tidur. Alhamdulillah, berarti kan memang bikin tenang di majelis taklim. Di rumah gak bisa tidur, pusing sampai minum obat, begitu datang ke majelis tidur, Bu. Alhamdulillah, berarti membuat tenang perkumpulan ini ya. Yang kedua, tadi yang pertama apa, Bu? Ketenangan hati. Yang kedua, yang duduk di majelis ilmu seperti ini, majelis zikir, majelis sholawat, ya. Yang kedua, Allah turunkan rahmatnya. Allah turunkan rahmat Allah, Bu. Ini cucuran rahmat Allah, Masya Allah ini sekarang. Dan kita hidup tuh butuh rahmatnya Allah, Bu. Kalau syaratnya masuk surga, Allah tulis yang masuk surga hambaku yang sholatnya khusyuk. Kita masuk nggak? Kayaknya saya belum masuk daftarnya, Bu. Ya Bu ya. Sholat pertama, rakaat pertama khusyuk. Rakaat kedua yang lupa tuh ingat janjian teman, ingat lagi sholat. Kadang sholatnya langsung buru-buru, ya. Ingat naruh kunci di mana, ingat di rakaat kedua. Di rakaat ketiga lagi sujud. Ini rakaat ketiga, rakaat keempat ya. Pernah gitu nggak, Bu? Ya. Ini
Jadi kalau Allah bilang syarat masuk surga buat yang khusyuk sholatnya, jauh kita. Syarat masuk surga buat yang sedekahnya 1 miliar, apalagi kita boro-boro sedekah M. Di rekening nggak ada 1 M. Ya, ini. Tapi syarat masuk surga dengan segala ibadah kita yang belum sempurna, karena ada rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah turun nih seperti ini nih. Duduk di perkumpulan seperti ini, berzikir, sholawat, mengkaji ilmu Allah. Semakin kita kaji ilmu Allah, ilmu Allah itu luas. Semakin kita mengkaji ilmu Allah, semakin bodoh diri kita. Ini. Dan ilmu harus didatangi, Bu. Kalau baginda Nabi Muhammad, ilmu yang mendatangi beliau melalui malaikat Jibril. Kalau kita, memang kita siapa? Yang datangin ilmu. Alhamdulillah pengen cari ilmu tuh sekarang gak harus kuliah lagi, Ibu. Apalagi kayak kita udah tua-tua begini. Ibu aja yang tua, saya enggak. Ya, sekarang udah banyak banget. Di akhir zaman ini pengajian itu di mana-mana udah buka. Kan gitu. Jadi udah tinggal datang, nggak perlu kuliah dulu untuk sekolah ilmu agama, tuh nggak perlu. Udah banyak nih pengajian-pengajian, tinggal datang. Hikmah. Ini yang kedua. Ya, yang kedua tadi Allah turunkan rahmat. Yang ketiga, Bu. Yang ketiga, Allah datangkan malaikatnya buat nemenin kita nih. Malaikatnya tuh datang banyak banget nih, Bu. Ya. Tapi kita nggak bisa lihat nih, karena mata kita banyak maksiat. Malaikat kalau datang nggak makan tempat yang ibu. Ya. Malaikat datangnya pakai nur cahaya yang kita nggak bisa lihat. Malaikat ngapain? Terus maunya yang datang malaikat rahmat atau malaikat Israfil? Malaikat rahmat dong Umi, malaikat Israfil nanti dulu. Belum cukup nih amal ya Bu ya. Yang datang malaikat rahmat, Bu. Ngapain malaikat tuh? Diapalin satu-satu wajahnya ibu-ibu yang pakai kerudung pink, kerudung kuning, kerudung coklat, kerudung hitam, kerudung hijau, semua diapalin. Dilihatin, cakep-cakep amat, ibu-ibu kan baru. Semua dilihatin. Yang tidur dicatat sama malaikat. Yang sambil makan dilihatin. Yang dari tadi ngomong mulu dicatat juga. Yang sambil nyender ke tembok, apalagi pahalanya bagi 2 sama tembok ya Bu. Yang nyatet juga diingetin juga, ini malaikat. Yang keempat, ya. Ketika pengajian kita selesai, pada pulang semuanya, malaikat juga pulang Bu. Malaikat pulang kembali ke Allah. Lalu Allah bertanya sama malaikat, malaikatku di sana mereka ngapain aja? Walaupun Allah maha tahu nggak Bu? Allah maha tahu apa yang kita lakukan di sini. Hati kita aja Allah tahu. Saya nggak tahu keadaan hati ibu-ibu, mana yang galau, mana yang rusak, mana yang kecewa, nggak tahu. Tapi Allah tahu. Bahkan niat kita duduk di sini pun Allah tahu. Tapi karena Allah pengen membanggakan kita di hadapan malaikat, makanya Allah tanya, ya malaikatku mereka ngapain aja di perkumpulan itu? Oh, dari pagi mereka bersolawat, mereka berzikir, mereka mengkaji ilmu ya Allah. Terus mereka pengen apa? Apa yang dimauin mereka? Mereka pengen surga ya Allah. Betul nggak Bu? Maka kata Allah, ya malaikat, aku berikan mereka surga dan aku ampuni dosa mereka semuanya. Keluar dari sini Bu, udah gak ada dosa lagi, tapi jangan bikin dosa lagi. Kan gitu.
Ketika kita hadir majelis, Bu, jangan cuma datang aja. Ini jangan karena saya juga, jangan. Ini yang ngomong ya duduk di sini bodoh ilmu, banyak nasihatnya. Ya, lagi belajar soleha, makanya saya datang nemuin ibu-ibu yang soleha semua supaya saya kecipratan solehahnya. Kan kalau kita duduk sama wanita-wanita soleha, saya kecipratan solehahnya. Kan gitu. Ya. Ketika kita duduk di majelis, menerima undangan-undangan datang ke pengajian sana sini, dari majelis itu yang kita duduk harus mampu merubah diri kita. Dua hal yang harus kita rubah, dua hal yang harus bisa merubah diri kita ketika kita sering hadir majelis ilmu. Kalau enggak, sayang. Yang pertama, apa yang mampu merubah diri kita ketika kita sering hadir majelis? Yang pertama, harus mampu merubah bicaranya kita. Lebih lemah lembut, gak mau gibah, gak mau namimah, adu domba. Ini bicaranya lemah lembut ke suami. Udah gak kencengin lagi suaranya di depan suami, apalagi sambil ngotot-ngotot. Ya Bu, ya terus lemah lembut banget. Gak mau gibah, karena udah sering haji, udah banyak dapat ilmu. Ya, ngerinya gibah nih Bu, gak bisa jaga lisan ini yang menyebabkan kita walaupun kita penuntut ilmu, tapi paling banyak di neraka. Gara-gara apa? Lisan. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan, ya, mengatakan kepada menantunya Sayyidina Ali, wahai Ali, jaga lisan, berkata yang baik. Karena nanti di hari kiamat, lisan ini akan mendapatkan siksa yang jauh lebih berat dari anggota tubuh lainnya. Maka Sayyidina Ali bertanya, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Karena gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung timur dan ujung barat. Betul nggak kira-kira? Kadang kita juga nggak sadar kita sendiri. Kita ketika lagi galau, punya masalah sama suami, punya masalah dalam rumah tangga, kita ceritakan sama bestie kita. Bestie, aku lagi bingung. Ini rumah tanggaku di ujung tanduk. Tergantung tanduknya perlu bantai atau yang ya. Aku pengen cerita sama kamu nih tentang suami aku, tapi kamu diam-diam ya, jangan cerita ke siapa-siapa ya. Aku percaya sama kamu. Siap, kata Besti. Aman. Habis Besti diceritain, lagi nongkrong ketemu Besti 2. Besti, tahu nggak? Si Fulana tuh ternyata lagi punya masalah sama suaminya, tapi kamu jangan bilang-bilang ya. Ini apalah aku sama kamu aja yang tahu loh. Iya siap, cerita. Besti 2 ketemu Besti 3. Cerita lagi. Diam-diam ya, jangan cerita-cerita. Ini aku sama kamu doang, gak ada yang tahu. Siap. Besti 3 ketemu Besti 4. Gitu aja terus Bu. Akhirnya semua Besti tahu. Mana katanya Besti? Besta itu mah. Besti itu best di sini. Di sini doang, di depan kita best, di belakang besta, bestnya di sana. Ya, kitanya juga diomongin. Nah, nggak ada besti. Di hari kiamat, teman sejati nanti saling bermusuhan satu sama lain, terkecuali teman-teman yang bertakwa. Maka cari circle pertemanan kita ini dicari. Cari teman yang mampu mengingatkan kita. Cari teman yang mampu ngajak kita supaya kita bisa istiqomah di jalan Allah. Ini, cari. Ya. Maka betul kata Rasul dalam hadis tadi, gara-gara lisan, aib orang terdengar dari ujung timur sampai ujung barat. Ini yang menyebabkan para wanita menjadi penghuni neraka terbanyak. Karena 1, kufur kepada suami, 2, tidak bisa menjaga lisannya. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah,
Yang pertama harus merubah bicaranya kita. Yang kedua harus merubah pakaiannya kita. Maksudnya gimana Umi? Apa harus kayak Umi pakaiannya lah? Cadar saya juga belum jaminan diri saya masuk surga. Tapi bagaimana pakaian yang kita pakai ini menjadikan pakaian takwanya kita, menjadikan pakaian rasa malunya kita. Kita mau ngaji bukan mau fashion show, gak usah semua-semuanya dipakai, gak usah tabarut. Kita mau ngaji, mau menuntut ilmu, kita harus mampu menjaga diri kita. Lihat contoh seorang wanita yang dimuliakan oleh Allah, wanita terbaik, wanita mulia, yaitu Sayyidatuna Fatimah, penghulunya wanita di surga, pemimpinnya kita nanti di surga, Bu. Sayyidatuna Fatimah yang mimpin kita nanti di surga. Beliau pakaiannya Bu. Suatu hari ini diriwayatkan ketika Rasulullah SAW mengajar majelis isinya ikhwan semuanya. Tiba-tiba ketika mengajar Rasul menangis karena Rasul mengingat sebuah ayat bahwa nanti semua orang akan berjalan di atas api jahanam melewati sirat. Rasul menangis, apakah ini termasuk umatku? Menangis. Dan tangisannya gak ada yang bisa menghentikan. Akhirnya menantunya Sayyidina Ali pulang ke rumah memanggil istrinya yaitu Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah putriku, ayahmu sedang menangis dan hanya engkau yang bisa menghentikan tangisan ayahmu, Rasulullah. Maka Sayyidatuna Fatimah langsung bergegas datang ke masjid. Ketika Sayyidatuna Fatimah masuk ke masjid, Bu, semua pandangan laki-laki tertuju kepada Fatimah dan semuanya bertakbir, Allahu Akbar. Apa yang menyebabkan para laki-laki ini bertakbir ketika melihat Sayyidatuna Fatimah? Apakah melihat kecantikannya? Enggak. Fatimah sangat menyembunyikan kecantikannya. Dia menjadi wanita yang tidak dipandang laki-laki dan tidak mudah memandang laki-laki. Ini Fatimah. Kemuliaannya Sayyidatuna Fatimah. Yang bisa melihat wajahnya hanya suami dan ayahnya saja. Sayyidina Ali dan Rasulullah saja. Tapi apa yang membuat mereka semuanya para laki-laki bertakbir dan menangis jujuran air mata? Karena melihat pakaian yang dikenakan Sayyidatuna Fatimah penuh dengan 20 tambalan. 20 tambalan, putri Rasulullah, penghulunya wanita di surga, dikasih gelar sama Allah nanti menjadi pemimpinnya wanita di surga, wanita terbaik, tapi pakaiannya 20 tambalan. Lalu bagaimana dengan pakaian kita? Kadang kita lupa, kita bertabarut menampilkan semua-semuanya yang akhirnya menjadi pandangan orang, menjadi berusaha sama kita, yang akhirnya menjadi fitnah orang lain. Ini Fatimah. Bahkan nanti nih Bu, ketika Fatimah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya, Allah berseru, wahai kalian ahlul mahsyar, wahai kalian penghuni mahsyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat. Gak ada yang boleh memandang wajahnya. Bahkan wanita-wanita yang gak bisa melihat wajah Fatimah aja rugi banget. Rugi. Bahkan disuruh menundukkan pandangannya, wanita yang gak cinta dengan Fatimah, wanita yang gak mengikuti jalannya, wanita yang gak tahu bagaimana siapa sosok Fatimah, bagaimana keimanannya, bagaimana ketakwaannya kepada Allah, bagaimana taatnya sama suaminya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kehidupannya, kemiskinannya. Yang gak tahu sejarah Fatimah, yang gak ada cinta, gak bisa Bu mandang sosok wajahnya, susah. Tapi bersyukur ketika kita diizinkan oleh Allah nanti. Maka ketika Allah berseru, wahai kalian penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, tundukkan mata kalian, tundukkan kepala kalian, Fatimah bintu Muhammad akan melewati sirat diiringi dengan 70.000 bidadari. Dan Allah mengatakan, mana para pecinta Fatimah, berjalanlah bersamanya.
Gak ada Bu api jahanam. Sedangkan ketika kita melewati, ada banyak yang tidak selamat melewati Sirat. Tapi para pecinta Fatimah diizinkan oleh Allah berjalan di belakangnya bersama 70.000 bidadari. Rugi kalau gak ada kita. Maka mulailah, jadikan pakaian kita menjadi pakaian rasa malunya kita. Hindari fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu kita wanita. Kita udah jadi perhiasan Bu. Jadi gak perlu kita menampilkan perhiasan kita. Orang kita perhiasannya. Dunia adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha kalian semuanya. Kan gitu, kita perhiasannya. Terus ngapain kita menampilkan perhiasan kita? Oh kita jadi perhiasannya. Sampai aja. Gak punya perhiasan, dan kita jadi perhiasannya. Gak usah mati-mati ya ngejar perhiasan. Perhiasan dunia ya. Tapi kejar mati-matian supaya kita jadi perhiasan dunianya. Wanita soleha. Ini hadirnya kita di majelis ilmu tujuannya untuk ini. Merubah bicara kita, merubah diri kita, penuhi surga dengan diri kita Bu, para wanita. Ini. Maka bagaimana ciri-ciri wanita yang dirindukan surga yang gak gampang galau? Ya Bu ya. Galau itu keadaan galau itu ketika hati dan pikiran gak stabil, muncul galau, was-was, hati-hati. Sifat was-was itu kita sedang bercumbu dengan setan. Karena syahwat, nafsu, was-was. Pernah nggak kita merasakan, aduh kenapa ya perasaanku kok gini-gini banget? Ini ada apa ya? Itu was-was Bu. Maka ketika muncul seperti itu, langsung buru-buru wudhu, langsung zikir. Yang sedang head, biasanya kalau perempuan lagi head itu galaunya luar biasa. Sensi banget. Maka langsung nggak bisa wudhu. Kalau lagi head, ngapain wudhu? Kan wudhu mensucikan. Nah kita dalam keadaan nggak suci, ngapain harus wudhu? Tapi buru-buru istighfar, zikir. Ini jangan dinikmati rasa galau itu. Setan punya berbagai macam cara buat ngegangguin kita. Ini. Jadi zikir, istighfar. Mundur tuh setan tuh Bu. Karena setan juga dakwah Bu. Dakwahnya merampas iman-iman manusia. Dengan iman manusia taat kepada Allah, setan gak mau. Diganggulah kita. Ini. Bagaimana supaya kita gak gampang galau? Dan ketika galau, yang pertama healing Bu. Healingnya gak usah jauh-jauh. Di sudut kamar kita, gelar sajadah, duduk di atas situ, banyak ibadah. Hilang tuh galau. Gak usah sok-sokan beli tiket, pergi ke luar negeri, habisin duit, pulang-pulang pakai galau. Galaunya bentar doang, ketika healing doang. Pulang-pulang itu lagi, ngejar dunia lagi, duitnya udah habis buat healing. Tapi ketika healing yang sejati, dan makin kaya kitanya, ya itu healingnya. Perginya di sudut kamar aja, gelar sejadah, ibadah di situ, zikir. Jangan tinggalkan 3 nih Bu. Jangan pernah tinggalkan 3 nih. 1, la ilaha illallah. 2, istighfar. 3, sholawat. 3 ini jangan pernah kita tinggalin. Terserah sholawatnya mau apa aja. Yang panjang mau yang pendek, bebas. La ilaha illallah. Bahkan kalimat la ilaha illallah ini menjadi asbab kita dapat syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa manusia yang bahagia nanti di hari kiamat yang mendapatkan syafaatmu? Maka Rasul menjawab, man as'aluka bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah. Orang yang gembira di hari kiamat mendapatkan syafaatku, mereka yang selama di dunia lisannya tidak pernah berhenti mengucap la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
Semoga akhir kalam ucapan kita nanti la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapnya menyebut la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk surga. Semoga kita dimudahkan ya Bu ya, lisan kita gak lepas terus mengucap la ilaha illallah, istighfar ya, karena kita banyak dosa. Banyak gak dosa kita Bu? Tapi ketika kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, itu enak banget Bu, jadi umatnya Nabi Muhammad itu enak banget. Ini pernah dicemburui sama Nabi Musa Bu. Umat Nabi Muhammad itu dicemburui Nabi Musa. Nabi Musa sampai kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Musa membaca lempengan kitab Taurat, ya, di situ tertulis. Maka Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Rabb, ada sekelompok umat yang gampang bikin dosa tapi gampang diampuni dosanya, itu umat siapa? Maka Allah menjawab, itu umat Muhammad. Kita gampang gak mau bikin dosa? Gampang melanggar perintah Allah ya? Gampang diampuni dosanya kan Allah? Gampang. Ketika kita maksiat melanggar perintah Allah, kita istighfar, mohon ampun, sholat, taubat, dan nasuha, Allah ampuni dosa kita. Coba dulu Nabi Adam Bu. Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar satu aja perintah Allah, kata Allah, jangan kau dekati buah tersebut apalagi dimakan. Taat Nabi Adam. Tapi ketika terkena bujuk rayunya Siti Hawa melalui iblis yang merayu Hawa, hingga tergodalah Nabi Adam alaihissalam untuk mendekati buah tersebut. Apa yang Allah lakukan Bu? Diusir, dikeluarkan dari surga, dipisahkan dengan istrinya Hawa ribuan tahun yang lalu, dan bertemu tuh di Jabal Rahmah yang kemarin saudara-saudara muslim kita wukuf di sana. Sekali melanggar perintah Allah dipisahin sama istrinya. Nah kita berapa kali melanggar perintah Allah gak dipisahin Bu? Betul gak? Ini yang membuat Nabi Musa cemburu sama umat Nabi Muhammad. Gampang bikin dosa, gampang diampuni dosanya. Terus Nabi Musa nanya lagi, ya Rob, ada sekelompok umat lahirnya terakhir, umurnya pendek, tapi punya
amalannya paling banyak. Itu umat siapa? Itu umat Muhammad. Dijelaskan sama Allah. Lahirnya terakhir. Betul nggak kita lahirnya paling akhir? Gak akan ada lagi akhir ke umat lagi setelah ini, gak ada, selesai akhir zaman ini. Tinggal kiamat aja. Umur umat Nabi Muhammad paling pendek, betul. Umur kita paling panjang berapa sih, Bu? 60. Kalau ada yang 70 bonus, ada yang 80 bonus dari Allah. Gak mungkin sampai 100 tahun lebih, kecuali para aulianya Allah, orang-orang pilihan Allah ya. Tapi umat terdahulu 500 tahun, panjang-panjang, Bu. Kita umat yang lahirnya terakhir, umurnya pendek, tapi amalannya paling banyak. Lalu Allah jelaskan, ketika Ramadan, aku berikan bulan Ramadan dan aku berikan satu malam di bulan tersebut, malam terbaik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapati malam tersebut dia sedang beribadah, maka dia mendapatkan pahala seperti beribadah 80 tahun. Ini yang membuat umat Nabi Muhammad ini punya amalannya banyak. Kalau dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Maka Nabi Musa mengatakan, ya Rob, kalau begitu boleh gak aku jadi umat Muhammad? Gak bisa. Dan kita bangga kita lahir, udah jadi umat Nabi Muhammad. Gak perlu minta sama Allah, udah jadi umat Nabi Muhammad. Dan kita yang paling dirinduin sama Rasulullah. Saking rindunya Rasul nanya sama sahabat, ya sahabat, kalian tahu siapa orang yang paling mulia? Para malaikat, ya Rasulullah, malaikat mereka orang-orang yang paling mulia karena selalu dekat dengan Allah. Ya, malaikat pasti mulia karena dekat dengan Allah. Tapi bukan itu jawaban yang aku maksud. Oh, para nabi pasti mulia. Ya, pasti para nabi itu mulia karena selalu dapat petunjuk dari Allah. Tapi bukan itu jawaban yang aku maksud. Ada orang yang lebih mulia lagi. Kami ya Rasulullah, para sahabatmu. Oh iya, kalian pasti mulia, orang-orang mulia karena kalian dekat denganku, setiap hari dekat denganku, bersamaku. Kalian membantu perjuanganku. Tapi bukan itu yang aku maksud, jawabannya ada yang lebih mulia lagi. Siapa ya Rasulullah? Tanya saya. Rasul tertunduk, menahan air matanya, dan air matanya langsung menjatuhi pipinya, membasahi pipi beliau. Beliau mengatakan, orang yang mulia itu umatku. Mereka yang datang setelah aku tidak ada. Mereka yang tidak pernah melihatku, tidak hidup di zamanku, tidak pernah berjumpa denganku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka mengerjakan sunatku, mereka bersolawat kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Dan aku rindu dengan mereka. Mereka ingin berjumpa denganku, dan aku pun juga ingin berjumpa dengan mereka nanti di surga. Kita, Bu, yang dianggap mulia sama Rasulullah, padahal kita ya Allah dosanya paling banyak ya Bu.